Saya Pinkan. Dan saya Randi. Senang sekali rasanya kita berdua bisa kembali menyapa Sobat Pegadaian semua dalam acara Inilah Pegadaian episode 6. Sayang banget sih udah episode 6 aja nih Randi. Nah, kali ini kita nuansanya ini merah putih ya. Ya, ada apa nih? Merah putih guys. Nah, kita ingin memeriahkan perayaan HUT ke-76 kemerdekaan Indonesia di negara tercinta ini. Makanya pakai untuk memeriahkan kita pakai merah putih Indonesia. Bener banget Randi, walaupun di masa pandemi seperti ini, semangat kebangsaan kita harus tetap menyala. Pastinya Pinkan. Oke Di, langsung aja kita mulai. Yuk. Mulai. 7 inovasi produk, layanan, dan pemberitaan mengenai PT Pegadaian Persero. Semua terangkum dalam Inilah Pegadaian. Nah, di episode 6 kali ini kita bakal membahas 7 kategori pemberitaan menarik seputar Pegadaian sepanjang bulan Juli. Wow, penasaran nih teman-teman pastinya. Pasti ya. penasaran kan? Ya kan. Nah, apa aja tuh Pink? Boleh Kan nih. kasih tahu nih ya. Berita yang pertama nih, tanggal 3 dan 4 Juli ada berita mengenai kegiatan vaksin COVID-19 di lingkungan Pegadaian. Dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi, Pegadaian menggelar kegiatan vaksin COVID-19 di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Pelaksanaan vaksinasi kali ini ditargetkan akan diikuti oleh sekitar 500 karyawan dan keluarga karyawan yang belum mendapat kesempatan program penyuntikan vaksin COVID-19 di sentra vaksinasi bersama BUMN beberapa waktu lalu. Jadi beberapa waktu lalu, bulan Juli ada vaksin bersama di kantor pusat Pegadaian. Jadi Pegadaian juga memberikan vaksinasi ya kepada. Betul, fasilitas vaksinasi untuk karyawan dan keluarga yang belum mendapatkan kesempatan vaksin. Nah, Randi sudah vaksin? Gak mau kalah nih, ah? Randi udah vaksin? Udah dong, udah 2 kali. 2 kali lengkap sama ya. kayak berita yang aku bacakan. Oh. Udah yang kedua. Udah yang kedua, Tapi betul. jangan sampai kedua kali. Iya, yuk Sobat Pegadaian juga semua ikut vaksinasi juga ya. Bener banget. Karena penting juga buat imun kita. Benar. Nah, yang kedua, tanggal 10 Juli ada berita mengenai kegiatan webinar haji nih, Pink. Dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Pegadaian area Jakarta Utara menggelar webinar haji bertajuk Perjalanan Suci Menuju Perubahan Hati. Masya Allah ya. Dengan menghadirkan Ustadz kondang kita yaitu Kholidi Asadil Alam sebagai narasumber. Wah. Keren banget kan? Keren banget. Dalam webinar tersebut dikenalkan juga produk Arum Haji nih Pink sebagai wujud komitmen Pegadaian dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan konsep pembiayaan ram atau gadai syariah. Wah, jadi kita bisa juga haji ya, naik haji atau umrah juga melalui produk Pegadaian. Bisa banget. Kita bisa haji tuh dengan produk Arum Haji itu dengan tabungan emas bisa ya untuk booking bisa. antrian ya. Nah, gitu dia. Lanjut. Yang ketiga, tanggal 17 Juli ada berita mengenai Pegadaian dinobatkan sebagai salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan transformasi bisnis. Wow. Nah, di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif ini, Pegadaian berkomitmen untuk melakukan transformasi bisnis demi menjawab tantangan di tengah pandemi COVID-19 untuk menjadi perusahaan yang sustainable. Hal ini berhasil dibuktikan dengan dinobatkannya Pegadaian sebagai salah satu dari 15 perusahaan yang masuk dalam program Indonesia Best Business Transformation 2021 yang diselenggarakan oleh majalah SWA. Nah, penghargaan demi penghargaan diterima oleh Pegadaian di bulan Juli, Pink. Luar biasa, bangga banget ya kita itu menjadi bagian dari transformasi Pegadaian. Benar banget. Nah,
Yang Berita keempat nih, tanggal 18 Juli ada berita mengenai kegiatan tausiah dan doa istighosa bersama nih, ya kan? Oh, ada doa bersama. Pegadaian menggelar acara tausiah dan doa istighosa bersama secara virtual dalam rangka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan dalam menghadapi pandemi yang melanda negeri ini. Nah, acara tersebut diikuti oleh jajaran direksi dan seluruh karyawan Pegadaian se-Indonesia. Hadir Ketua MUI Pusat Bapak Kiai Haji Khalil Nafis sebagai pemberi tausiah dan Khatib Syariah, PBNU Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai pemimpin doa. Masya Allah. Wah, berarti memang di era pandemi saat ini selain memang tetap juga meningkatkan bisnis kita, transformasi tetap juga harus mengingat kepada spiritualitas kita sebagai insan Pegadaian. Tuhan pastinya. Betul. Tentu Pegadaian juga mendoakan kita Indonesia segera terbebas dari permasalahan COVID-19. Amin. Ya, katanya kan kita kuat iman, kuat imun ya. Maka kita akan hidup aman. Amin. Lihat spanduk ya. Ya kan? Kayak tahu deh spanduknya siapa? Iya. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut berita kelima. Tanggal 22 Juli ada berita mengenai kegiatan penyembelihan hewan kurban. Pegadaian melalui Rohani Islam Kantor Pusat menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1442 Hijriah di Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan atau UPT-RPH Amanah Agro Kota Bekasi, Randi. Wow. Sebanyak 8 ekor sapi dan 12 ekor kambing telah terdaftar dan siap untuk dikurbankan pada penyembelihan hewan kurban yang tahun ini dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jadi Pegadaian juga memperingati Hari Idul Adha ya, yang jatuh pada tanggal 20 Juli itu diperingati dengan pemotongan hewan kurban ya tanggal 22 Juli. Dan tentunya daging ini dibagikan kepada kerabat dan juga masyarakat sekitar. Iya, semoga bermanfaat dan berkah ya. Berkah ya. Lanjut. Nah, yang keenam masih di tanggal 22 Juli nih, Ping. Ada berita mengenai kegiatan penyaluran daging kurban ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Oh, ini lebih luas lagi. Berhubungan dari yang tadi ya Betul. kan. Setelah melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban, selanjutnya Pegadaian menyalurkan 4,6 ton daging kurban kepada yayasan atau mitra dakwah yang berada di sekitar wilayah DKI Jakarta tentunya. Penyaluran daging kurban terbagi menjadi 2 titik nih, Ping, yaitu di kantor pusat Pegadaian dan di kantor cabang Pegadaian Kebonanas Jakarta. Untuk selanjutnya langsung diberikan kepada masyarakat penerima daging kurban. Bener, berarti memang dirasakan ya manfaatnya juga oleh warga sekitar. Wah, gak nyangka banget kita udah di berita terakhir. Wah. Berita ketujuh, tanggal 29 Juli ada berita mengenai kegiatan peringatan 1 tahun akhlak. Ya. Masih ingat akhlak apa aja, Di? Masih ingat dong. Amanah. Amanah. K. Apa? Kompeten. H. Harmonis. L. Loyal. A lagi? Adaptif dong. Adaptif. Terakhir K. Kolaboratif. Kalau Pika nih yang mana nih? Pika ini ya kebetulan kemarin di divisinya mendapatkan kategori karyawan paling harmonis. Ya, puji Tuhan dan ya. banyak itu. Karena Menjaga Pika ini keharmonisan. selalu berbuat baik kepada semua orang. Tapi nggak salah juga, partnerku ini Randi juga dapat. Ya. Waktu itu dapat karyawan berapa nih? Agile. Agile. Agile itu apa ya? Agile itu berarti gesit, cepat. Itu apa ya, Di? Adaptif. Adaptif, ya memang nggak salah sih. Iya. Nah, Pegadaian menggelar seremonial peringatan 1 tahun akhlak BUMN dengan tajuk Fantastik Akhlak secara virtual. Wow. Acara seremonial tersebut mengusung tema Akhlak Bagiku dan Keluargaku dengan menghadirkan The Massive sebagai pengisi acara. Nah, pastinya Itu nih, band dengan kesukaanku hadirnya juga The tuh. Massive memberikan dukungan kepada insan Pegadaian dan sahabat Pegadaian yang sedang isoman. Betul. Lagu-lagunya meningkatkan semangat gitu kan. Iya, dan juga waktu itu direksi langsung menyapa langsung kan. Bener dengan insan Pegadaian isoman dan semoga lekas sembuh, lekas pulih ya. Iya. Bisa bekerja lagi. Akhlak ditetapkan sebagai budaya perusahaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian. Nah, tadi kita udah sebutin tuh core values akhlak itu ada 6 ya.
Dan semoga itu bisa menjadi values bagi seluruh insan Pastinya Pegadaian. itu harus menjadi pegangan kita di dalam bekerja dan di dalam lingkungan keluarga bahkan. Betul. Nggak hanya di kantor tapi kita bawa pulang ke rumah, ya kan? Betul banget. Nah, Dan itu tadi nih teman-teman 7 pemberitaan seputar Pegadaian sepanjang bulan Juli tahun 2021. Sekian acara Inilah Pegadaian episode 6. Semoga dapat bermanfaat dan menambah insight baru untuk teman-teman insan Pegadaian di seluruh Indonesia tentunya. Amin. Dan juga untuk sobat Pegadaian dimanapun berada, tetap jaga kesehatan ya. Laksanakan protokol kesehatan. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube PT Pegadaian Persero dan Pegadaian TV. Nah, kita berdua juga mau mengingatkan bahwa Pegadaian Tidak ada lelang online. Sampai jumpa di Inilah Pegadaian episode selanjutnya. Dirgahayu Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh merdeka.